Kenapa IMF itu nge-cut pertumbuhan ekonomi kita? Ternyata mereka tantrum guys. Kenapa mereka tantrum? Ternyata Purbaya itu nolak pinjaman 514 triliun guys. Gila. Gila banget, dikira mereka ya kita kesana mau ngemis-ngemis jilat pantat mereka. Jadi mereka nawarin utang supaya kita jadi budak mereka, karena bayar utang kan pakai bunga. Dan mereka pengen banget bikin Indonesia jadi budaknya mereka. 514 triliun ditolak sama si Purbaya. Marah gak mereka? Padahal mereka udah punya imajinasi luar biasa, bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan bunga utang dari Indonesia. Negara yang gampang dibodoh-bodohi mereka pikir. Soalnya zaman dulu negara Indonesia hobi banget jilat pantat mereka. Wajar aja. Lu sales kartu kredit aja dapat insentif 500.000 per kartu kredit yang limitnya mungkin cuma 5 juta perak. Nah ini lu bayangin kalau 500 triliun. Berarti komisinya berapa ya jadi sales pinjolnya si IMF sama World Bank ini? Ya lu bisa bayangin sendiri. Tapi gilanya si Purbaya, dia malah tolak guys. Lu bayangin duit ratusan triliun ditolak. Wajar kalau mereka tantrum. Tapi dari situ lu jadi berpikir, lembaga-lembaga ini ternyata munafik guys. Ternyata lembaga ini muka dua guys. Lu bilang negara kita bakal nyungsep. Lu bilang negara kita mau bubar. Lu bilang Indonesia gelap. Lu banyak bikin kampanye palsu di Indonesia. Tapi kok lu malah nawarin utang? Coba lu pikir logikanya. Di mana coba logikanya si World Bank sama IMF ini? Kita hari ini posisi kita cukup bagus loh. Lu tahu nggak waktu kemarin terjadi krisis Covid tahun 2020 cadangan devisa Indonesia itu cuma 120 miliar dolar guys. Nah hari ini meskipun ada krisis di Hormuz, cadangan devisa kita ternyata lebih besar dibandingkan 2020. Hari ini cadangan devisa kita itu sampai 148 miliar dolar. Dan ini udah cukup nih buat impor Indonesia selama 6 bulan ke depan. At least kita selamat nih. Ini standar aman tuh biasanya cuma 3 bulan. Tapi Indonesia punya cadangan yang cukup buat 6 bulan ke depan. So dari sini lu bisa lihat walaupun perekonomian dunia lagi goyang, ya rupiah masih punya cukup daya tahan lah. Makanya rupiah itu gue yakin bakal melemah. Tapi melemahnya terkendali guys. Apalagi kalau lu tahu rasio utang kita itu ya masih oke. Rasio utang kita sekitar 40,6% lah dari GDP kita ya. Biasanya di negara-negara lain tuh udah dianggap bahaya kalau rasio utangnya udah tembus 60% dari GDP mereka. Contoh nih Malaysia nih, utang dia itu udah hampir 70% dari GDP dia. Thailand udah tembus 63% dari GDP dia. Filipina udah 60% dari GDP dia. Singapura di negara ASEAN ini gila nih, Singapura udah 170%, makanya nangis aja nih Lawrence Wong di pojokan rumahnya nih. Laos 110% dari GDP mereka. Jadi kalau lu bandingin dengan negara-negara lain di ASEAN yang cukup sejahtera lah ya, ternyata rasio utang mereka udah jauh mengkhawatirkan karena mereka semua udah tembus 60%. Jauh meninggalkan Indonesia. Indonesia masih 40%, mereka bahkan udah ada yang tembus 100% seperti Singapura. Malaysia pun udah tembus 60% karena sekarang udah hampir 70% rasio utang Malaysia terhadap GDP. Gila. Jadi sebetulnya dari situ lu bisa lihat Indonesia itu masih punya ruangan juga kalau seandainya kita mau nambah utang kita. Sangat-sangat aman. So